Berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Kita berjumpa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023. Hari ini tiap tanggal 29 Agustus gereja memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Kita kenal dia, tokoh ini adalah tokoh yang mempersiapkan kedatangan Kristus. Dan karena itulah setiap peristiwa hidupnya, kelahirannya dirayakan, kematiannya juga dirayakan. Kita akan merenungkan sabda Tuhan hari ini dari Injil Markus, bab 6 ayat 17 sampai 29. Sebelum kita menimba inspirasi dan pesan atau makna yang baik kita renungkan, kita hidupi pada zaman kita ini. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes di penjara. Dia membawa kepala itu. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Dia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Hari ini gereja merayakan atau memperingati kemartiran Yohanes Pembaptis. Kemartiran Yohanes Pembaptis, saudara-saudari, berkaitan erat dengan teguran yang pedas kepada Raja Herodes, karena Raja Herodes mengambil Herodias, istri saudaranya. Kata lainnya adalah dia merampas istri saudaranya dengan tidak halal, dengan tidak sah. Karena itu Yohanes mengatakan, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Tetapi Herodes adalah raja. Apapun yang dia mau, dia bisa mengambilnya, sekalipun istri saudaranya sendiri.
Herodes marah akibat dari teguran itu dan mencampakkan Yohanes ke penjara. Dan anehnya lagi saudari-saudara, Herodias yang martabatnya sebagai istri dari saudaranya Herodes dibela oleh Yohanes. Rupanya memang sudah main mata dengan Herodes. Sehingga dia menyimpan dendam dan menunggu waktu yang tepat untuk membalas kepada Yohanes Pembaptis. Dan kesempatan itu datang pada pesta ulang tahun Herodes, di mana putri dari Herodias menari dan menyenangkan hati raja serta semua undangan para pembesar, para perwira yang hadir dalam pesta itu. Maka dalam suasana kegembiraan, raja berjanji kepada anak itu, mintalah apa saja yang engkau minta, aku akan memberikannya kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Gara-gara sebuah tarian, menghalalkan segala cara, membuat janji yang luar biasa di hadapan tamu-tamu, dan tidak pernah menduga bahwa kemudian peristiwa atau kesempatan itu dimanfaatkan oleh Herodias untuk membalas Yohanes Pembaptis. Anak kecil, anak dari Herodias yang menyukakan hati Herodes dengan tariannya, bertanya kepada ibunya, apa yang harus kuminta? Inilah kesempatannya. Herodias mengatakan, kepala Yohanes Pembaptis. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kisah kemartiran Yohanes Pembaptis mengingatkan kita akan panggilan hidup kita sebagai murid Kristus. Dia sang jalan, kebenaran, dan hidup. Dan berkat baptisan, tiap-tiap kita juga ambil bagian dalam 3 tugas Kristus. Sebagai imam, nabi, dan raja. Sebagai imam, menguduskan, sebagai nabi, mengajar, dan sebagai gembala, memimpin. Tugas itu ada pada setiap orang berkat baptisan yang diterima. Karena itulah saudara-saudari, peringatan wafatnya Yohanes Pembaptis mengamanatkan kepada kita semua berbagai hal demi membangun hidup bersama, demi membangun bangsa dan gereja kita. Tidak berlebihan kalau saya katakan gereja dan dunia kita membutuhkan orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berjiwa Yohanes Pembaptis, yang berani menegur cara hidup yang keliru, yang berani menyerukan pertobatan, yang berani menegur pemimpin berkuasa yang melakukan perbuatan yang keliru, yang melanggar hukum dan kesusilaan, dan siap menanggung resiko dari suara kenabian itu. Siap menanggung resiko, atau dalam bagian lain Injil, siap memikul salib. Harapan akan munculnya tokoh-tokoh seperti Yohanes Pembaptis, saudari-saudara, semakin mendesak ketika dalam dunia kita saat ini, dalam masyarakat kita, di negeri kita ini ada banyak orang, ada banyak pihak yang dikuasai oleh orang-orang dengan semangat Herodes, yang mematikan hati nurani demi jabatan, yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, yang tidak gentar melawan hukum demi kesenangan semata, yang sesumbar mengucap janji demi gengsi dan mengorbankan orang lain demi nama baik di depan umum. Kita membutuhkan orang-orang seperti Yohanes Pembaptis. Tapi saudara-saudari, kita juga mesti sadar bahwa mencari orang-orang seperti itu tidak mudah pada zaman kita.
Ada pasti, tetapi jumlahnya kecil, sedikit sekali. Lebih banyak orang tidak mau ambil pusing dengan pikiran bahwa itu urusan pribadi. Kita tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Hidup kita sendiri aja masih penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah, banyak kelemahan. Lalu kita kemudian mengambil sikap pasif. Tidak peduli. Atau kita tahu ada sesuatu yang salah yang dilakukan, tapi kita memilih diam demi menyelamatkan jabatan, demi menyelamatkan pekerjaan, demi rasa aman dan nyaman dan sebagainya. Orang cari aman dengan tidak berani berkata-kata dengan benar, tidak berani untuk menegur, tidak berani untuk menyatakan kalau sesuatu harus diubah, sesuatu itu salah demi gengsi, demi nama baik, demi pekerjaan dan jabatan, status dan sebagainya. Kadang orang memilih untuk diam. Saudari-saudara, kita butuh orang-orang berjiwa Yohanes Pembaptis yang tidak memilih diam ketika dia harus menyatakan kebenaran. Sekalipun tentu ada resikonya. Lebih baik berani menegur kesalahan daripada diam. Lebih baik menyatakan kebenaran daripada tidak peduli. Karena nilai kita sebagai orang Kristiani justru kelihatan, diukur dari sejauh mana kita benar-benar mau hidup lurus, hidup benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan teladan hidup Yohanes Pembaptis. Semoga saudari-saudara, kita berani untuk memiliki spiritualitas, jiwa, semangat Yohanes Pembaptis untuk tidak memilih pasif, untuk tidak memilih cuek, tidak peduli, tapi mau ambil bagian untuk membuat hidup bersama itu menjadi benar menurut kehendak Tuhan. Barangkali kita tidak harus seperti Yohanes Pembaptis. Kita bisa memikirkan cara yang bijaksana untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Kita perlu memikirkan instrumen yang pas untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Karena berani saja juga tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan sebuah kebijaksanaan. Memilih diam atau cuek tentu bukan bijaksana. Tetapi memikirkan cara yang tepat untuk menyatakan kebenaran, itu adalah sebuah kebijaksanaan. Selamat beraktivitas hari ini saudara-saudari, semoga kita senantiasa mau memperjuangkan yang baik dan benar untuk hidup pribadi maupun hidup bersama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu, atas teladan hidup Yohanes Pembaptis yang menunjukkan kepada kami semangat memperjuangkan, mewartakan, menyatakan kebenaran. Semoga kami tidak memilih untuk diam, tidak memilih untuk cuek, tidak memilih untuk pasif atau tidak peduli ketika kami menyaksikan di hadapan kami, di tengah kami masalah-masalah yang seharusnya diperbaiki. Kuatkan kami agar dengan penuh kebijaksanaan berani mengoreksi yang salah demi kebaikan bersama dan bukan untuk mempermalukan orang lain, bukan juga untuk menunjukkan bahwa kami lebih baik, tapi supaya hidup bersama kami terus dan senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu. Ingatlah dengan penuh kasih ya Tuhan akan hamba-Mu Bu Elena Wajelo yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Berkati dia agar seluruh hidupnya senantiasa merupakan pujian bagi nama-Mu, menjadi berkat bagi siapapun yang dilayani, di tengah keluarga, di gereja, maupun di tengah masyarakat. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian,
Berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.